Kebetulan saya juga dengan beliau cukup dekat ya, cukup akrab, teman karib. Bahkan beliau juga nikah dengan rekan saya juga, kakaknya kakak Wadi, adik beliau ya. Jadi cukup erat hubungan kami ya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini juga di momentum sosialisasi pendidikan pemilih khususnya yang diadakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat, tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa pendidikan pemilih khususnya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat kurang lebih ada 100 lebih kegiatan pendidikan pemilih yang tersebar di 27 kabupaten kota Jawa Barat. Dan alhamdulillah salah satu kegiatan tersebut ada di Pangandaran. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak cukup satu kali saja, ya, bisa berkali-kali. Prinsipnya kan kita tinggal sampaikan ke ketua panitia. Mudah-mudahan kegiatan dengan pelangian pecinta layang se-Indonesia bisa berkali-kali, tidak cukup satu kali ya. Harapan kita bersama. Selanjutnya terkait dengan sosialisasi pendidikan pemilih berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan, ya, pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang diselenggarakan ya, secara serempak di seluruh wilayah Republik Indonesia. Ini merupakan momentum sejarah yang tidak ada di negara lain dan baru ada di Indonesia. Indonesia melakukan sebuah terobosan baru dengan melakukan pemilihan secara serentak, ya. Serentak yaitu pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, kemudian wali kota, wakil wali kota secara langsung, tepatnya pada tanggal 27 November tahun 2024. Jadi secara keseluruhan ini masuk dalam sejarah. Biasanya kan pemilihan itu dilaksanakan tidak serempak. Ada Jawa Barat juga kemarin di tahun 2020 itu kan hanya 8 kabupaten kota yang menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil di 2020. 2018 juga pemilihan gubernur, ya, itu enggak serempak. Maka dalam rangka efisiensi, ya, baik itu waktu dan anggaran, dengan sendirinya pemerintah melakukan langkah dengan mengadakan pemilihan secara serempak di 2024. Nah, besar kemungkinan di 2029 pemilihan itu bisa serempak. Serempak itu mungkin bagi presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten kota, ditambah dengan pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, dan bupati, wakil bupati. Bisa tidak ada serempak. Kalau dulu kan pemilu itu berapa jenis surat suara yang kita pilih? Masih ingat Bapak dan Ibu? Udah lupa ya? Ada 5 jenis surat suara ya. Kalau pemilu kemarin. Kalau besok ditambah dengan gubernur, wakil gubernur, ditambah dengan bupati, wakil bupati, jadi kurang lebih ada berapa jenis surat suara yang akan kita pilih? Ada 7 jenis surat suara yang akan kita pilih. Kebayang gitu. Di bilik suara itu bingung. Tapi mudah-mudahan ini dalam rangka efektif, efektifkan, ya, efektif, ya. Efektif waktu, efektif anggaran dan seterusnya.
Jadi saya ingin ngetes lagi nih yang disampaikan oleh Bu Anu tadi terkait dengan ada 4 komponen pemilih. Masih ingat Bapak Ibu tadi? Ada 4 komponen jenis pemilih. Yang pertama, peserta pemilihan. Kemudian yang kedua, penyelenggara pemilihan. Yang ketiga, pemilih. Kalau pemilih siapa pemilih? Bapak dan Ibu seluruhnya. Kalau peserta pemilih, calonnya. Peserta pemilih itu adalah calon. Kemudian penyelenggara pemilih adalah KPU. Penyelenggara pemilihan itu ada berapa? Ada berapa lembaga yang menangani penyelenggara pemilihan? Tahu nggak ya? Yang pertama KPU secara teknis pelaksanaannya. Kemudian yang kedua ada Bawaslu, fungsinya sebagai pengawasan. Kemudian yang ketiga adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Fungsi dan tugasnya apa? Fungsi dan tugasnya adalah melakukan tindakan ya bagi peserta pemilu KPU dan Bawaslu apabila melakukan pelanggaran. Jenis pelanggaran kan ada 3 ya. Yang pertama pelanggaran administratif, yang kedua pelanggaran apa? Pelanggaran pidana, dan yang ketiga adalah pelanggaran kode etik. Kode etik itu terkait dengan perilaku penyelenggara pemilu. Nah, kalau ada KPU dan Bawaslu melakukan pelanggaran, maka sudah barang tentu tindakannya bisa dilaporkan ke penyelenggara DKPP ya Bapak Ibu ya. Nggak usah takut-takut kalau ada money politik, laporkan kemana? Laporkan ke Bawaslu. Kalau ada hoax, berita bohong, laporkan ke mana? Ke Bawaslu. Bapak dan Ibu juga harus jadi corong tadi yang disampaikan oleh KPU Provinsi untuk terlibat aktif melakukan langkah pencegahan terhadap black campaign, ya, kampanye hitam, kemudian money politik, ya, kemudian juga bisa melaporkan perilaku penyelenggara pemilihan. Yang pertama tidak netral, yang kedua turut serta mengkampanyekan salah satu calon, kemudian yang ketiga perilakunya yang kurang terpuji. Ya, jadi perilaku yang kurang terpuji itu diantaranya bisa dilaporkan oleh Bapak dan Ibu. Jadi pemilih harus aktif, jangan pasif. Ada pelanggaran diambil. Ya. Jadi pemilih juga harus cerdas ya. Bentuk pemilu yang cerdas itu seperti apa? Bentuk pemilih yang cerdas, Bapak Ibu tahu? Bentuk pemilih yang cerdas itu yang pertama nih ya, sudah mendapatkan pendidikan pemilihan. Hari ini kan kita memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada Bapak Ibu. Cerdas. Yang kedua, pemilih yang cerdas itu pertama kali sebelum memilih yang ia lihat pertama adalah track record calon yang akan dipilih. Kita harus tahu, karena jangan memilih kayak ada istilahnya kan, memilih kucing dalam karung ya. Kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Nah, kalau memilih pemimpin itu harus memilih pemimpin secara cerdas. Yang pertama sudah dapat informasi secara utuh dari penyelenggara pemilu, ya, dari KPU, dari Bawaslu, dari DKPP kita dapat. Kemudian kita juga aktif, ya. Sekarang kan udah zaman media sosial ya, jadi sumber informasi kan mudah kita dapati, ya. Bisa di media sosial kan kita bisa kaji, bisa kita lihat. Kemudian bisa kita juga buka
Web resmi penyelenggara pemilu KPU bisa kita buka, bisa kita pelajari. Ini cukup mudah ya. Jadi kita terdidik dengan berusaha untuk mengakses informasi mengenai penyelenggara kepemiluan, informasi tentang pemilu, informasi calon, kemudian informasi tahapan pemilu. Jadi harus kita pelajari secara terus-menerus. Sekarang kan sosialisasi pemilihan. Kenapa pemilihan? Ya, karena bahasa undang-undang kan Undang-Undang 10 Undang-Undang 10 tahun 2016 itu kan nomenklatur bunyinya itu pemilihan, bukan pilkada. Kalau Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 itu nomenklatur bunyinya pilkada. Ya. Kalau Undang-Undang 10 2016 bunyinya adalah pemilihan. Cuma karena masyarakat kita itu nggak terbiasa dengan istilah itu, kita kan lebih cenderung tahu istilahnya adalah pilkada ya. Yang familiar di lingkungan masyarakat itu adalah pilkada, pemilihan kepala daerah, bukan desa ya, daerah. Pemilihan kepala daerah. Jadi pemilu yang cerdas adalah pemilih yang harus pertama ia ketahui track record calon yang akan dipilih. Kita harus tahu track recordnya. Kira-kira pemimpin ini bagus nggak kalau kita pilih? Yang kedua, kita harus tahu visi dan misi calon yang akan kita pilih. Kan ada itu di baliho ya, visi misi calon. Kalau nggak bisa buka website KPU, website resmi KPU, di sana ada visi misi calon kepala daerah. Ada. Kita harus tahu visi misinya apa, sehingga nanti ketika kita pilih, benar-benar pilihan yang kita pilih itu punya nilai kualitas. Sebab tadi sudah disampaikan oleh Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi bahwa dampak dari pilihan kita itu kan 5 tahun ke depan ya. Kalau kita memilih pemimpin yang tepat, maka dampak kesejahteraan akan kita nikmati. Tapi kalau kita pilih pemimpin hanya dapat pengaruh dari orang lain, kita nggak tahu pemimpin yang mau kita pilih. Kemudian hanya karena money politik terus kita pilih. Pada akhirnya kan dampak yang kita terima kan adalah kerugian. Benar enggak? Kalau politik uang itu kita pilih berdasarkan politik uang, kan biaya pemilihan jadi mahal, Bapak dan Ibu. Ini dampak dari politik uang, money politik. Dampak dari money politik itu kan biaya politik itu akan mahal ya, bukan begitu Pak calon dewan? Beliau ini kan udah pemilihan gitu. Jadi mahal. Ketika biaya politik jadi mahal, calon yang terpilih biasanya orientasi itu kan harus mengembalikan modal dulu. Mau menyampaikan apa? Karena udah dibabat habis ini sama Pak Sebaran. Iya, mungkin gini ya. Kalau untuk materi selanjutnya, peran masyarakat dalam pemilihan kepala daerah itu sangat penting tentunya. Karena apa? Karena menurut saya kita itu walaupun jumlahnya satu, tapi tidak memilih itu saya rasa akan merugikan kita 5 tahun ke depan. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, oleh karena itu, mau besar mau kecil suaranya, mau banyak mau sedikit, yang jelas kita tahu ketentuannya. Seperti apa itu mencoblos yang tepat, agar apa? Karena suara-suara yang kita coblos itu ada yang bilang sah ya Pak, ada yang tidak sah, mungkin ada juga yang ragu-ragu ataupun samar-samar. Nah kita harus tahu itu seperti itu.
Jadi kenapa? Karena misalnya kalau kita sudah memilih suatu pemimpin dan ternyata pemimpin yang kita pilih kita tidak tepat cara nyoblosnya, itu juga merupakan kerugian mungkin ya, kerugian buat masa depan 5 tahun ke depan. Bahkan mungkin suara yang satu itu mungkin bisa merubah juga untuk perubahan dalam angka surat suaranya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin di sini udah pada tahu ya cara mencoblos surat suara yang baik dan benar. Pada sudah tahu ya? Belum? Kalau yang belum itu harus sering masuk ke bilik suara. 5 tahun sekali. Iya sih, memang kalau untuk mencoblos itu betul Pak, karena 5 tahun sekali kebanyakan orang itu di tahun berikutnya sampai lupa betul. Kalau misalnya mencoblos itu kadang-kala waktu pas kita masuk bilik suara, wah ternyata pemimpin kita itu yang mau menduduki singgasana ataupun yang mau menduduki suatu posisi itu sungguh banyak. Ternyata banyak orang cerdas di Indonesia, banyak orang-orang cerdas di kabupaten kota. Nah, oleh karena itu dari banyak orang-orang yang cerdas, jangan sampai kita juga memilih tidak yang kurang tepat, tidak yang baik, karena orang yang cerdas itu biasanya itu melihat sikon, situasi dan kondisi yang ada dan demi untuk memajukan kepentingan masyarakat Bapak Ibu. Sebetulnya mungkin kalau untuk bahan paparan sih sebetulnya kurang lebih tidak beda jauh sama yang dipaparkan Pak Suwardi ya, karena memang beliau sudah ahlinya ahli ini. Mungkin saya cuma mempertebal di bidang situ saja Bapak Ibu. Iya, mungkin seperti itu. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang pemilih baru nggak? Atau semuanya udah pernah memilih? Udah pernah memilih? Baik, kan kita mulai. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, akan apa tantangan terbesar dalam menyambut Pilkada 2024? Baik, terima kasih. Terkait dengan tantangan terbesar dalam pemilihan serentak tahun 2024, menurut saya masyarakat itu perlu diberikan edukasi secara kontinu dan terus-menerus sehingga pemahaman masyarakat atau khalayak ramai itu utuh. Pada akhirnya kan mereka nanti kalau sudah ada pemahaman yang utuh, dengan sendirinya maka mereka akan sukarela datang ke TPS. Nah, begitu datang ke TPS dan memilih, saya yakin tingkat partisipasi itu akan tinggi. Baik. Kemudian bagaimana harapan akan atas diselenggarakannya sosialisasi Pilkada kali ini? Harapan saya untuk sosialisasi hari ini yang sama-sama kita ikuti bersama, saya berharap untuk kegiatan ini tidak hanya satu kali saja, kalau bisa diadakan beberapa kali dan segmennya juga mungkin kita bisa ada segmen-segmen. Kalau hari ini kita segmen dengan komunitas layangan, ke depan mungkin bisa dengan segmen perempuan, dengan segmen ormas dan segmen kepemudaan, sehingga sosialisasi yang dilakukan itu ini betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan harapan kita bersama. Saya pikir demikian. Baik, yang terakhir Kak, apa pesan yang ingin akan sampaikan untuk masyarakat yang menonton dalam menyambut Pilkada 2024? Pesan saya khususnya kepada masyarakat yang menyaksikan tayangan ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terlibat secara aktif dan berkualitas dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota, sehingga kelak kita akan menentukan dan mendapatkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan pilihan kita dan benar-benar pemimpin yang berkualitas. Saya pikir demikian. Cukup ya, terima kasih Kak. Baik Kak, kita mulai. Yang pertama, menurut Akang apa tantangan terbesar dalam menyambut Pilkada 2024? Ya, mungkin tantangan terbesar untuk Pilkada 2024 ini kan kebanyakan di sini itu kita harus mengadakan sosialisasi, yang dimana sosialisasi di sini merupakan ada orang pemula
ya, ataupun yang sudah pernah memilih tapi masih salah pilih karena kenapa? Karena kesalahan mencoblos. Karena setelah saya amati setiap pilkada pun pemilu masih ada suara-suara yang tidak sah. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi ini mesti harus digalakkan terus-menerus sehingga semuanya paham, sehingga yang namanya golput ataupun tidak pernah memilih ataupun golongan putih ya itu tidak ada lagi. Bisa mencapai titik 100% ataupun bahkan ya bisa dibilang itu meskipun mustahil tapi kita tidak ada salahnya untuk mencoba. Jadi oleh karena itu sosialisasi mesti harus digalakkan. Kemudian bagaimana akan diselenggarakannya sosialisasi pilkada kali ini? Harapan saya dengan diadakannya sosialisasi ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa semakin hari ataupun bukan semakin hari, setiap pilkada ataupun pemilu tingkat persentase pemilihnya itu semakin tinggi, yang dimana itu merupakan tingkat kesuksesan dari setiap tahapannya. Oleh karena itu kegiatan seperti ini tuh harus seperti rutinitas yang harus diselenggarakan, bahkan mungkin tidak setiap menjelang saja, tapi sebelumnya juga jauh-jauh hari lebih bagus dilaksanakan agar masyarakat kita itu lebih tahu lebih dulu, jadi lebih ada antisipasi untuk tidak golput ataupun salah memilih. Seperti itu mungkin. Baik, yang terakhir Kang, apa pesan yang ingin Abang sampaikan untuk masyarakat yang menonton dalam pilkada 2024? Ya, mungkin saya memberi ajakan buat rekan-rekan semua ataupun masyarakat Kabupaten Pangandaran khususnya ataupun pada umumnya warga Jawa Barat, ya, untuk jangan pernah menunda-nunda, jangan pernah menunggu-nunggu, apalagi melihat waktu. Karena apa? Karena pemilihan kita itu ada jangka waktunya berbatas sampai jam 12 siang. Oleh karena itu masyarakat semua, hayo berbondong-bondong, berduyun-duyun, ajak rekan keluarga, sanak saudara untuk datang ke TPS pada harinya, yaitu tanggal 27 November 2024. Baik, Kang. Cukup. Iya.